telah diberikan. Inilah masa perkenanan. Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas. Perkenanan, penetapan segala puji hormat bagi Raja. Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas. Perkenanan, penetapan segala puji hormat bagi Sang Raja. Sang Raja, Sang Raja. Pada awal pertama kali kau membuat manusia, begitu kau menghembuskan nafasmu, maka manusia itu menerima kehidupan. Hembuskan nafasmu pagi ini Tuhan, memenuhi akan setiap anak-anakmu. Biar pada pagi hari ini yang lumpuh disembuhkan, yang sakit apapun mengalami kesembuhan. Karena roh kesembuhan ada di tempat ini. Ada kehidupan. Saat engkau menghembuskan nafasmu, maka semuanya menjadi hidup. Kami percaya hari ini Tuhan, engkau menghembuskan seperti pujian yang kami nyanyikan. Berembuslah Roh Kudus, nyatakan kuasamu dan kehendakmu. Biarlah tidak ada yang mati dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kau hembuskan dari ujung rambut kami sampai ke telapak kaki kami akan mengalami kehidupan. Pertumbuhan yang berasal daripadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu pagi ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami mempunyai wadah yang baru. Sesuatu wadah yang sudah dibersihkan. Untuk menerima segala firman-Mu. Untuk sepanjang tahun ini. Firman-Mu ini tetap akan berlaku selama-lamanya. Engkau menjanjikan perkara yang ajaib. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau berikan karuniakan iman buat kami ya Tuhan. Buat kami menyambar akan apa yang Engkau mau. Kami kau bangkitkan iman kami. Hembuskan nafas-Mu untuk iman kami. Sehingga iman kami menjadi hidup. Tidak ada kelemahan dalam hidup kami lagi. Hari ini Tuhan, nyatakan sekali lagi apa yang Engkau mau atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman katakan bersama dengan saya. Silakan duduk saudara. Hari ini tepat tanggal 29. Nah, menurut tanggalan Israel akan terjadi penggantian tahun. Dan saya bersyukur tidak pernah saya berpikir bahwa dalam penggantian tahun untuk tahun 2019 ini doa 24 jam bisa diadakan pada tanggal yang seperti ini. Itu tidak pernah saya pikirkan ya. Karena pada saat itu saya sudah mulai menjadwal akan tanggal saya sesuaikan dengan waktu di mana saya tidak pelayanan keluar kota. Tapi saya tidak berpikir bahwa tepat pada hari ini kita bisa melakukan ini semuanya. Kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Ya. Saudara, hari ini kita akan belajar lebih dahulu ya, belajar
teorinya, belajar firmannya tentang hari raya tahun P. Nanti kita akan mulai masuk dalam tindakan profetik itu jam 1 siang. Ya. Mulai jam 1 siang kita akan mulai dengan pentahiran. Ya. Kita semua akan ditahirkan, dibersihkan. Ya. Supaya benar-benar menerima sesuatu tanpa tercampur, saudara. Suatu wadah, kalau wadahnya kotor, menerima sesuatu kecampur jadi kotor, betul? Kalau wadah itu di dalamnya sudah ada kopi sedikit, kamu kasih susu, otomatis tidak bisa murni putihnya, akan terjadi sedikit abu-abu, betul? Nah, demikian juga sebelum kita melakukan tindakan profetik, nanti mulai jam 1 sampai dengan jam 6, ya. Itu kita akan dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Nah, sesudah itu kita akan terus melakukan tindakan-tindakan profetik. Kita disediakan makan sesuatu tanda-tanda profetik. Saudara akan dibagikan firman Tuhan, ayat-ayat secara profetik. Ya. Dan saudara juga akan menerima jarahan dari Israel. Karena salah satu ada beberapa saudara yang ikut ke Israel dan kemarin malam mereka sampai di Jakarta dan mereka naik mobil, ya, sewa mobil karena mau buru nanti jam 6 ini. Puji Tuhan, jam 5 mereka udah sampai, ya. Dan dia mengatakan, "Mami, ini aku bawa jarahan." Saya bilang, "Wow, jarahannya macam-macam, saudara. Ada buah, ada biji, ada macam-macam." Ya. Saudara, saya bilang, cukup nggak ini ya? Cukup nggak, ya, saudara? Walaupun dia katakan ini buat mami, tapi saya bilang, saya lihat Tuhan 5 roti, 2 ikan, cukupkan. Ya. Dan saya percaya bukan saya saja yang dapat berkat, seluruh saudara akan mendapatkan berkat. Ya. Amin. Ya. Yuk, saat ini kau siapkan hati supaya benar-benar sampai dengan akhir nanti jam 6 saudara menerima secara penuh. Siapa yang mau menerima secara penuh? Karena ini adalah sesuatu hal yang saudara akan pakai sebagai suatu dasar dari sepanjang tahun P ini. Ya. Kalau saudara sudah punya suatu pegangan, apapun yang terjadi, saudara katakan, Tuhan, aku angkat perjanjian ini. Amin. Saat-saat engkau mengalami sesuatu, engkau angkat perjanjian ini, Tuhan, ini janjimu. Ya. Engkau ingatkan Tuhan, bukan marah. Kalau marah gini, Tuhan mana janjimu? Ya. Mana aku belum mengalami, bahkan aku mengalami perkara yang susah. Tetapi kalau saudara mengingatkan, itu seperti ini, ya. Tuhan, kau janji perkara ini ya. Ya. Aku mengingatkan aja. Aku mengingatkan aja. Ya. Dan Tuhan sangat suka menandakan bahwa apa yang Tuhan janjikan engkau masih ingat. Tidak terlupakan. Amin. Amin. Ya. Yuk kita mulai ya. Rosh Hashanah itu hari pergantian tahun. Ya. Seperti kita saat ini di sini, kita melangkah satu langkah keluar dari yang lama, kita masuk dalam sesuatu hal yang baru. Ya. Rosh Hashanah tahun ini itu jatuhnya tanggal 29 saat sundown.
Jadi saat matahari mulai terbenam, ya, itu kurang lebih antara, kalau di sini antara jam 5 sampai jam 6, ya, itu mulai matahari terbenam, mataharinya sudah surut dan hilang, ya. Saat itulah terjadi pergantian hari. Nah, pergantian hari yang terjadi ini, yang nanti sore itu tepat jam 5 jam 6, itu mulai tahunnya ganti. Dari 5779 menjadi 5780, ya. Dari 5779 menjadi 5780, ya. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas 5780, ya. Saudara tahu semua bahwa angka 5 itu angka anugerah. Saudara bisa tahu bahwa sepanjang tahun nanti sampai menjadi tahun 6000, ya, itu saudara dan saya itu menerima anugerah Tuhan. Tahun anugerah setiap tahun. Amin. Amin. Saudara, ini kita masuk ke dalam otak kita, ya, bahwa Tuhan berarti setiap tahun berganti tahun, ya. Ini baru tahun 57, ya. Bisa 58, 59, baru 6000, ya. Masih panjang. Menandakan tahun-tahun di depan kita hidup selalu dalam anugerah Tuhan. Amin. Amin. Itu selalu ingat, ya. Kalau saudara sedang menghadapi sesuatu, saudara katakan, Tuhan, tahun ini tahun anugerah. Depannya 5. Anugerah. Saudara tahu kalau anugerah itu sesuatu yang kayak hadiah, tidak pakai bayar, ya, tidak pakai bayar. Anugerah itu baru jalan segini dapat sesuatu, jalan ini dapat sesuatu, jalan ini dapat sesuatu. Itu namanya anugerah. Saudara, biar sepanjang hidup saudara itu selalu hidup di dalam anugerah Tuhan, ya. Karena hidup dalam anugerah Tuhan itu sangat enak sekali. Kemarin saya konseling secara telepon, ya. Lalu dia ngomong gini, saya kalau melihat Ibu Nani hidupnya kok selalu dalam anugerah, ya, bersyukur sekali. Saya melihat, saya bersyukur sekali hidupnya dalam anugerah. Seperti firman Tuhan, tambah tua tambah menjadi subur, ya. Cuma saya bilang badannya jangan terlalu subur-subur, ya. Ya. Yang penting sehat selalu sampai akhir zaman. Amin. Amin. Ya. Hidup dalam anugerah itu enak. Karena dalam masa-masa kesukaran tiba-tiba ada pertolongan. Duh, anugerahnya luar biasa. Itu yang Tuhan mau. Dan inilah yang dinamakan ujung atau awal 5. Itu hidupmu ada dalam anugerah. Amin. Amin. Ya. Lalu disusul dengan angka 7. Ya. Angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Karena Tuhan katakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu selama 6 hari. Dan dikatakan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti dan selesai semua yang dikerjakan. Ya. Sempurna. Karena pada waktu awal pertama, kedua, ketiga, hari pertama, hari kedua, ketiga, selalu diakhiri dengan apa yang diciptakan itu sangat baik. Amin. Sangat baik itu sempurna banget. Dan saudara tahu, Tuhan akan membuat dan menarik saudara dalam kehidupan ini. Untuk dibawa terus, kamu akan naik. Naik dan menjadi sempurna seperti Bapakmu yang di surga sempurna adanya. Amin. Ya. Itu yang Tuhan mau. Ya. Itu tahun-tahun yang ada di depan saudara.
Sempurna ini bukan sekedar hal itu. Tapi Tuhan akan membawa semua apa yang kau kerjakan itu menjadi sempurna. Bagaimana cara pekerjaanmu sempurna? Engkau bekerja, ya, engkau punya proyek. Ya. Seringkali gagal proyeknya. Seringkali tukangnya nggak betul. Ya. Seringkali membuat pekerjaan menjadi salah. Ya. Tetapi kalau kita ada di dalam anugerah kesempurnaan, ya. Begitu kita mendapatkan proyek itu ditumpangi tangan dulu Tuhan. Buat seluruh pekerjaan saya, ya, menjadi sempurna oleh karena anugerahmu. Nanti bahasa Jawanya tuh, bahasa Cirebonnya ngomong kaliganya, ya. Ujuk-ujuk, tiba-tiba, ya. Kaliganya itu sesuatu aja. Akhirnya, ya. Kok Tuhan bisa buat sedemikian rupa sampai jadi baik. Sekalipun agak salah, tapi menjadi kebaikan. Sempurna. Tuhan sanggup memberikan semua. Sempurna karena anugerah Tuhan. Amin. 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 Dalam pelayanan, ya, saudara merasakan misalnya, saya sering mengalami seperti itu saudara. Ya. Saya lupa, tapi sering saya alami begini. Saya sudah siapkan khotbah, ya. Tapi pada saat Tuhan mulai banyak bicara dengan saya sudah tulis, saya pura ini dan sebagainya. Rasanya kok belum klik gitu loh Tuhan. Saya bilang, kok belum pas di hati saya gitu. Nah, tapi waktunya sudah gak ada. Nah, selain waktunya sudah gak ada, sayanya cukup sibuk sehingga gak bisa rasanya kurang bisa diperbaiki. Karena sudah waktunya. Nah, seringkali dalam pekerjaan juga begitu. Aduh, sudah waktunya harus selesai, tapi belum selesai. Nah, saudara, apa yang saya lakukan Tuhan, saya coba ngomong gini. Saat kebaktian, puji-pujian, saya mulai doa, Tuhan, kalau saya salah ampuni Tuhan. Mungkin saya kurang persiapan, waktu saya kurang, ampuni Tuhan, beresin, pemberesan sama Tuhan. Begitu juga kalau kamu melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaan, dalam apapun, pertama kali koreksi diri dan minta ampun dulu. Nah sesudah itu saya bilang, Tuhan, pewahyuanmu turunkan atas aku, beri aku pewahyuan, beri aku pengertian, beri aku hikmatmu, pimpin bibir mulutku, aku jalan. Waktunya sudah gak ada. Nah, saudara tahu, pada saat saya khotbah, seperti khotbah itu juga mengkhotbahi saya. Sungguh saya, loh kok saya bisa begitu ya? Sampai ya, rekamannya tak ulang lagi, ya, malam-malam. Dan saya merasa diberkati sekali dengan khotbah saya. Saya bilang, kok saya bisa menjabarkan perkara ini ya, yang tidak pernah saya pikirkan. Itu namanya Tuhan sanggup menyempurnakan segala sesuatu. Amin. Itulah tahun yang dinamakan angka 7. Lalu disusul dengan angka 8. Sebenarnya angka 8 itu angka the new beginning. Angka permulaan Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi untuk tahun P ini Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baru buat saudara dan saya. Amin. Ngomong ke sebelahnya, ada yang baru loh.
Tapi yang baru adalah sesuatu yang baik, bukan istri baru ya. Bukan suami yang baru. Tuhan membuat sesuatu yang baru untuk kebaikan ya. Jangan dipikirkan, Ibu Nani kemarin khotbahnya memulai yang baru. Aku nanti mau cari istri baru, mau cari suami baru. Ya. Sudah punya pacar, pengen punya pacar yang baru. Salah itu ya, salah ya. Apa yang baru? Jiwamu diperbarui. Rohanimu diberi yang baru. Ada permulaan yang baru. Begitu kamu masuk dalam tahun P ini. Ada sesuatu yang baru Tuhan ubahkan. Ya. Karaktermu Tuhan akan beri sesuatu yang baru. Sehingga dulu suka tidak sabar. Menjadi ya ketidaksabarnya 100 jadi 75 lah lumayan ya. 25% lumayan ya. Terus diperbarui dan diperbarui. Ini sesuatu hal yang baru. Nah, sesudah itu kan angkanya 0, ya kan? Nah, waktu saya bilang Tuhan maksudnya apa sih ini? Ya. Maksudnya 0 itu kan bulat. Oh ya, makanya dikatakan darah Yesus tuh oh ya. Karena bulat. Oh ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak ada ujung pangkalnya, bulat seperti cincin. Ya. Kalau bulat ini nggak ada bukaannya, bulat, ya, bulat. Nah, hari ini Tuhan ngomong, nak kamu pakai cincin yang bulat ada hineninya. Nah, karena 0 itu juga lambang hineni, lambang benar-benar. Lambang merendahkan diri, rendah hati. Lalu saya bilang, ya Tuhan saya pakai cincin yang bulat ada hineninya. Ya. Belajar sepanjang tahun. Tuhan katakan, kasih setia Tuhan itu bulat. Sepanjang tahun ini. Sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak ada ujung pangkalnya. Amin. Dan Tuhan mengajar kita, belajar nak. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jadi belajar untuk tetap rendah hati. Amin. Itu pembahasan 5780. Nah, jadi kalau disimpulkan, tahun 5780 adalah tahun yang sangat luar biasa karena Tuhan akan membuat sesuatu yang baru buat kita yang sempurna dan utuh hanya karena anugerahnya. Amin. Ini tahun yang luar biasa banget. Saudara memasuki 5780 sesuatu tahun yang luar biasa ya, yang sempurna, yang tidak ada ujung pangkalnya, sesuatu hal yang baru Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Ya. Sekarang kita masuk tahun P atau P ya. Kalau coba ya itu sudah ditayangkan. Nah, P itu artinya mulut. Kalau saudara lihat sih memang seperti mulut tuh ya, mulutnya buka gitu ya. Nah, artinya itu mulut. Jadi Selasa yang lalu sudah disinggung sama Luki saat Luki menyampaikan firman Tuhan. Yaitu di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan begini. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini masukin dulu ya. Bahwa yang membawa saudara dan saya keluar dari jerat-jerat dosa, dari segala kematian yang sebenarnya kita akan peroleh jikalau kita tidak kenal Yesus Kristus Tuhan. Lalu Tuhan itu membawa kita dari perkara yang lama masuk ke dalam perkara yang baru.
masuk ke tanah Kanaan, ya. Masuk ke dalam perkara yang luar biasa. Maka dikatakan gini, Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ini yang kita akan bahas nantinya. Buka mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ya. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nanti dalam tindakan profetik, ya, ada perkara-perkara yang Tuhan akan memberikan kepada saudara. Buka mulutmu lebar-lebar, makan itu semuanya. Ya. Ada perkara-perkara profetik yang Tuhan akan sediakan buat kita, itu makan. Ya. Buka mulut, jangan ngomong eman-eman dibawa pulang, nanti berarti mulutmu nggak dibuka. Ya. Buka mulut, makan sama-sama sesuatu yang Tuhan katakan, maka mulutmu akan diisi penuh-penuh dengan Tuhan. Amin. Saudara, sekarang mengenai mulut, saya tidak membahas tentang mulut. Saudara bisa belajar tentang mulut itu, saudara bisa ambil dari Alkitab, dari konkordansi dan sebagainya, dari kamus Alkitab. Itu banyak bicara tentang mulut dan lidah. Ya. Sampai beberapa kali di dalam doa setiap pagi, PW setiap pagi, saya ajar mereka tentang mulut lagi, tentang mulut lagi, tentang mulut lagi. Betul kan saudara-saudara yang ikut PW? Ya, yang streaming di PW, saya ajari terus. Ya. Jaga mulut, minta Tuhan jaga mulut. Karena apa? Karena dari mulut ini Tuhan akan berikan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Mau semua kan? Ya. Jadi dalam tahun ini ada perkara-perkara yang Tuhan sediakan. Yang pertama, ya, Tuhan akan menganugerahkan perluasan daerah, merebut kembali yang hilang, membangun kembali yang runtuh. Karena Tuhan akan memperluas daerah kita. Amin. Ini yang dijanjikan yang pertama. Yang pertama, Tuhan akan menganugerahkan perluasan daerah. Saudara lalu pikir perluasan daerah. Saya yakin jalan pikiranmu perluasan daerah adalah saya nanti dapat rumah baru, saya nanti dapat mobil baru, saya nanti uangnya bertambah-tambah. Ayo coba pikirkan. Aku dapat pekerjaan baru. Begitu ya? Jujur. Ya kan? Tidak salah, jangan takut, tidak salah. Tetapi kurang itu. Karena Tuhan akan memperluas daerahmu. Itu bukan masalah materi saja. Tuhan akan memperluas rohanimu. Amin. Yang dulu baca Alkitabnya cuman 5 pasal menjadi 10 pasal. Itu namanya bertambah bukan? Diperluas bukan? Pengertianmu tentang Tuhan hanya sekedar 50%. Tuhan ngomong, nah, aku akan perluas pengenalanmu akan Tuhan menjadi 75%. Amin. Caranya bagaimana? Tuhan punya 1001 jalan buat men-stretch kita, ya, sehingga rohani kita akan bertambah-tambah. Dulu gak kepengen untuk dekat sama Tuhan, tiba-tiba ada kerinduan. Kok kepengen dekat sama Tuhan ya? Nah, dulu gak kepengen tentang cerita tentang peperangan dan sebagainya. Aku kok setelah ini aku mau belajar tentang peperangan. Berarti rohanimu diperluas. Ya. Lalu mengatakan begini, gimana caranya? Nanti Tuhan kasih jalan. Tunggu aja. Yang penting hatimu siap. Dengan hatimu siap,
ada perkara yang ajaib yang Tuhan berikan. Jadi rohani kita akan di-stretch, diperluas. Apalagi cinta kita kepada Tuhan. Ya. Cintamu sama Tuhan itu diperlebar lagi. Akibatnya otomatis kalau kamu cinta Tuhan, kamu akan cinta istrimu, cinta suamimu, cinta anak-anakmu. Amin. Saudara tahu saya punya anak satu. Ya, saya cuma berdoa gini, nak, kamu kalau punya mantu pengen apa? Pengen yang cinta Engkau Tuhan. Saya bilang. Kenapa? Karena saya tahu orang kalau cinta Tuhan pasti cinta mertua, betul nggak? Betul nggak? Ya. Soalnya kalau dia nggak cinta Tuhan, nggak mungkin punya roh belas kasihan, nggak mungkin cinta sama yang lain. Otomatis kalau cinta sama Tuhan pasti cinta sama mertua, cinta sama istrinya, cinta sama anak-anaknya, betul? Dan orang yang cinta Tuhan tidak mungkin tidak diberkati. Itu yang harus ada. Kemarin ada yang konseling ngomong gini, saya itu sudah komitmen sama Tuhan. Komitmen apa? Bahwa semua kekayaan saya, semua usaha saya mau berikan 10% dari kotor buat Tuhan. Dia bilang gitu. Oh, kok tiba-tiba kamu begitu? Apa kamu dapatnya dari Tuhan begitu? Saya bilang. Ya nggak tahu. Tapi itu sudah putusan saya untuk melakukan hal itu. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Dia bilang gitu. Nggak tahu. Kalau Mami tanya kenapa? Saya nggak tahu. Tapi itu kuat sekali dalam hati saya. Oh, bagus juga ya. Sampai di situ. Malamnya saya doa sama Tuhan. Tuhan, ini anak begitu itu emosi atau gimana sih? Saya bilang, enggak nak, itu bukti cinta. Oh, ya. Diperluas cintanya sama Tuhan. Amin. Terus kemarin dia ada punya masalah, saudara. Ya. Dia punya masalah, dia telepon karena orang luar kota. Saya ini sekarang lagi ada masalah. Masalahnya banyak, cerita, wah macam-macam. Terus saya bilang, ya cuman gitu aja. Saya mau cuma cerita aja, minta tolong didukung doa. Kamu kecewa gak sih? Ngasih Tuhan 10% dari bruto, ya, dari kotor, dari semua penghasilan dia. Enggak, sama sekali aku tidak kecewa sama Tuhan. Aku memang sudah niat dalam hidupku untuk memberikan apapun yang terjadi. Saya doa lagi sama Tuhan, Tuhan, ini anak ngasih 10% dari kotor banyak pisan. Ya. Tapi kok sekarang kok izinkan nggak punya masalah? Saya bilang. Tuhan tertawa ngeliatin saya. Kamu tidak tahu apa yang kurencanakan atas hidupnya. Oh, kamu percaya enggak? Rencanaku sangat sempurna. Amin Tuhan. Sudah, gitu aja. Jadi, ya pokoknya kamu harus tahu. Rencanaku amat sempurna atas anak itu. Ya. Saya yakin di dalam kesukarannya Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Ya.
Dan saya percaya waktunya tiba, semua akan terjadi dengan baik. Amin. Lalu beberapa waktu lagi, baru tadi atau tadi malam saya lupa, dia WA lagi, dia ngomong gini. Saya ini lebih baik, saya punya tanah, mau buka kantor baru. Apakah saya lebih baik bangun itu atau saya beli? Loh katanya kamu lagi gak punya duit, saya bilang. Sekarang cerita begini, loh yang gak tahu, dia ngomong. Tapi itu kerinduan saya mau bangun kantor lagi. Oh, saya bilang tahun ini adalah tahun the new beginning. Tahun ini adalah tahun perluasan. Jadi saya mau tanya, kalau bangun itu luas enggak tambahan kamunya? Enggak, kata dia. Jadi kalau kamu luas, ya beli. Ya sudah, kamu sudah tahu jawabannya, saya bilang. Saudara, sesuatu hal Tuhan pasti berikan jalan buat setiap anak-anaknya. Amin. Perluasan daerah. Ya, baik secara rohani, cinta kita, pelayanan kita. Nah, sekarang tentang pelayanan. Minta sama Tuhan, Tuhan perluas pelayananku. Dulu aku melayani cuma jadi asyir. Perluas pelayananku. Nanti saudara akan dapatkan banyak. Tapi kalau ditawari jangan ngomong, udah aku diasyir saja. Jangan. Ayo tambah lagi dan tambah lagi. Ya, saudara sebagai singer, wis jadi singer aja. Tambah lagi pelayanannya. Ya, minta pelayanan yang diperluas. Karena ini waktunya perluasan untuk daerah. Amin. Amin. Ya. Lalu pekerjaan kita, gak salah kita berdoa, Tuhan perluas pekerjaanku. Ya. Dari 1 jadi 2. Jadi misalnya pertama kali saya jadi supplier onderdeal misalnya. Onderdeal motor. Lalu dapat lagi supplier onderdeal mobil. Lalu jadi supplier AC misalnya. Lalu jadi supplier bahan bangunan, lalu jadi supplier, tetap namanya supplier, tapi pernik-perniknya banyak. Amin. Buat Tuhan gak ada barang yang mustahil untuk memperluas pekerjaan. Ya. Karena ini waktunya perluasan daerah. Ya. Amin. Lalu Tuhan janjikan akan mengadakan pemulihan besar-besaran. Pemulihan. Ya. Pemulihan itu begini. Kalau rusak dipulihkan. Jadi bukan baru tapi diperbarui. Kalau perluasan itu beda. Perluasan itu yang 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4. Saya dulu di sini tambah lagi jadi besar. Ya. Tapi kalau namanya pemulihan, aku sudah punya, tapi rusak. Aku sudah punya, tapi hilang. Aku sudah punya, tapi jelek. Ngerti? Ya. Minta dipulihkan. Aku sudah punya istri, tapi jelek. Doain supaya istri kamu jadi cantik. Lo bisa loh. Jangan ngomong gak bisa. Tiba-tiba istrimu yang gendut, Tuhan buat jalan sampai jadi langsing. Bisa. Jangan ngomong gak bisa. Amin. Anak kamu nakal. Anak tetap anak kan, tapi nakal. Tuhan sanggup pulihkan menjadi anak yang baik. Amin. Suami kamu matanya banyak. Bukan mata 1, bukan mata 2, matanya keranjang, banyak sekali matanya. Setiap lihat dia, klimis apanya? Dahinya. Nah, Tuhan
pulihkan suamiku menjadi suami yang hanya punya mata dua untuk engkau dan untuk saya. Amin. Amin. Bisa enggak? Bisa. Ini waktunya. Ya, terjadi pemulihan besar-besaran. Secara rohani pun. Berarti kamu dulu cinta Tuhan. Tapi cintamu sudah luntur. Tuhan katakan, ini waktunya. Ini waktunya. Tuhan akan membuat engkau menjadi tergila-gila dengan Tuhan. Amin. Amin. Buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil kok. Untuk membuat kamu tiba-tiba punya hati yang sangat mencintai Tuhan. Ya. Itu perkara yang sangat luar biasa. Tuhan sanggup memberikan semuanya itu. Amin. Buat Tuhan itu perkara kecil banget. Ya. Itu perkara kecil banget. Tapi satu perkara kita tahu. Tuhan sanggup membuat bahwa terjadi pemulihan besar-besaran secara cintamu kepada Tuhan, pelayananmu kepada Tuhan, keluargamu kepada Tuhan. Ya. Yang sudah ada dipulihkan, yang hilang akan dikembalikan. Ya. Ekonomi kita juga, apa yang dulunya kamu sudah punya. Karena utangmu banyak, jadi rumah dijual. Dari punya rumah jadi kontrak rumah. Ya. Nah, hal yang seperti ini Tuhan sanggup membuat jalan. Ya. Tuhan, kembalikan apa yang aku punya. Ya. Suamimu digondol sama wewe gombel. Tuhan, ini suamiku loh, suamiku. Balikan Tuhan. Istrimu digondol orang. Tuhan, ini istriku. Engkau sanggup mengembalikan istriku kembali. Amin. Amin. Ini masanya. Ini masanya. Untuk kita benar-benar mempergunakan akan hal seperti itu. Dengan cara apa kita lakukan itu? Dengan cara peperangan. Ya. Makanya nanti sesudah pentahiran, tindakan profetik yang jam 1 itu sampai jam 6, sesudah saudara ditahirkan, kita akan membuat tindakan peperangan. Ya. Ngerebut kembali yang hilang. Ya. Membangun yang runtuh. Memperluas daerah kita. Dengan cara tindakan profetik. Jadi hari ini, pagi ini saudara diajar tentang teori. Nanti jam 1 saudara harus praktek semuanya. Dan saya yakin secepatnya terjadi firman jadi daging. Amin. Amin. Ya. Dasarnya dari mana? Dari 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun. Nah, selalu dikatakan pada pergantian tahun. Dari tahun 5779 berganti dengan tahun 5780. Jadi pergantian tahun, ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah, setiap pergantian tahun itu kita harus perang. Untuk apa? Memperluas daerah. Ya. Ini masanya. Jadi nanti begitu sudah mau masuk ke dalam masa-masa jam 1 sampai dengan jam 6, ada waktunya kita akan masuk dalam peperangan. Ya. Perluas daerahmu. Karena apa? Pada masa itu akan terjadi pergantian tahun. Biasanya selalu ada perluasan daerah. Amin. Bisa nangkap?
Bisa nangkap? Ya, terusin ya. Benar-benar kamu tangkap. Kalau tidak nanti jam 1 sampai jam 5 melongo. Opo iku? Ya. Karena apa? Karena tidak dengar. Ya. Saya harap nanti jam 1 jangan miss. Ya. Aku sudah kebaktian kok tadi jam 6, enggak lagi. Saudara, hak saudara. Tapi satu perkara sangat rugi besar. Amin. Raih dengan utuh. Kamu akan mendapatkan yang full hari ini ya. Dikatakan biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini yang sangat-sangat disesalkan. Dia suruh orang untuk berperang, perluas daerahmu. Tapi dia sendiri tidak datang. Kalau saudara lihat hasilnya, apa yang terjadi? Dia jatuh di dalam dosa. Hidupnya terus turun, turun dan turun. Kenapa saya katakan turun? Sejak Daud tidak berperang, tidak memperluas daerahnya, apa yang terjadi? Dia tidur. Ya, tertidur. Nah, kalau saudara tidak bisa tangkap ini, saudara mengatakan tidak perlu perluasan daerah, cukup dengan ini, awas hati-hati. Karena saudara merasa nyaman. Daud itu sudah ngerasa nyaman banget ya. Udah kamu aja, saya nggak usah, nyaman. Nah, seringkali orang-orang yang sudah tua itu ngomong gini, udahlah yang muda-muda dulu, yang tua nggak usah. Saya mau beritahukan, ya, umur boleh tua, semangat tetap muda. Amin. Ya. Ayo belajar, saudara. Karena buat Tuhan nggak ada barang mustahil untuk memakai orang tua maupun orang muda. Harus katakan ya, jangan nyaman, jangan merasa santai, jangan merasakan sudah enak, cukup. Saudara, saya mau kasih tahu, hidup saya saat ini itu lebih dari cukup. Sudah nyaman hidup saya. Kenapa? Rumah punya, mobil punya, anak punya, cucu punya, uang punya. Apa sih yang dibutuhkan manusia? Betul nggak? Rohania cukup baik, cukup. Tapi saya katakan Tuhan, aku mau lebih lagi untuk mencintai Engkau. Perluas daerahku. Saudara, saya suka ngomong Tuhan, perluas cintaku lagi kepadamu. Caranya gimana? Saya nggak tahu, tapi saya mau. Saudara belajar ya, untuk memperluas daerah. Jangan merasa nyaman dan cukup untuk masalah ngejar Tuhan. Selalu kau katakan kurang Tuhan, kurang Tuhan, kurang Tuhan. Apapun saya mau belajar terus untuk mencintai Tuhan. Dari sejak umur 20 sampai detik sekarang. Anugerah Tuhan luar biasa. Saya selalu bangun jam 4. Sekalipun di sini saya tidur sebentar jam 4. Walaupun saya itu sudah pasang alarm tidak bunyi, saya sudah bangun. Dan saya mengatakan, aduh kok cuma sebentar baru tidurnya ya. Saya percaya cinta yang ada di dalam mengalahkan semuanya. Minta sama Tuhan, Tuhan tambahi cintaku kepadamu. Jangan merasa nyaman. Jangan merasakan cukup. Saudara, Daud merasa cukup. Sudah enak, nyaman. Udah kamu perang, perluas daerah. Perluas semuanya. Yang pernah diambil sama Bani Amon.
rebut kembali. Dia sendiri enak-enak, merasa nyaman, ya. Tidur, rohaninya tidur. Apa yang terjadi? Setan mulai datang, mulai mengganggu. Melalui apa? Melalui mata. Lalu turun ke mulut. Ya. Apa yang terjadi? Daud mulai melihat dan jatuh di dalam dosa. Begitu dia melihat, mulutnya mulai merintahkan, ambil perempuan itu. Ya. Sudah matanya ketutup, ya. Sampai Tuhan marah. Kamu tuh kurang apa ikut aku? Kamu itu harus tahu dari mana kamu diambil. Bukankah engkau itu diambil di padang saat engkau mengembalakan kambing? Ingat kamu itu dulunya siapa kamu tuh? Sudah aku angkat begitu rupa. Semua musuhmu sudah aku kalahkan. Engkau bisa menguasai bukan hanya sekedar di Hebron, tapi seluruh Israel. Bahkan engkau kurang apa? Istrimu satu Mikael. Terus apa? Ambil lagi istri dua. Lalu apa lagi? Di Yerusalem, firman Tuhan mengatakan dia ngambil istri lagi, ngambil gundik lagi. Kurang apa? Kok istrinya orang kamu ambil, suaminya kamu bunuh. Saudara, sampai segitu rendahnya akibat nyaman. Saya berdoa, lepaskan dirimu dari kenyamanan. Ya. Jangan merasa cukup kalau sama Tuhan. Ya. Ayo belajar, ya. Kejar itu destinimu. Ya. Kejar destinimu. Jangan merasa nyaman seperti Daud. Akibatnya kalau saudara tahu, gundiknya semuanya dinodai sama anaknya sendiri. Ya. Terjadi peperangan. Anaknya Amon dibunuh sama Absalom. Ya. Perang terus. Ya. Sampai dia mengarang Mazmur 133. Alangkah indahnya kalau saudara itu rukun. Ternyata dia anak-anaknya gak ada yang rukun. Saling bunuh-membunuh. Kenapa? Diawali dengan kenyamanan. Saya berdoa saudara. Jangan nyaman. Cintai Tuhanmu. Beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kenyamanan membuat engkau jatuh. Amin. Amin. Perluas daerahmu saat pergantian tahun. Ini waktunya kita memperluas daerah kita. Amin. Ya. Jadi nanti kita akan merebut daerah-daerah dalam hidup kita yang sudah direbut oleh musuh. Jangan miss, jam 1 harus datang. Berkat yang kedua dalam tahun P ini. Apa berkat yang kedua? Tuhan akan memberikan kuasa di dalam perkataan. Kuasa di dalam perkataan. Saudara, setiap kali mau ada doa 24 jam. Yang diganggu tuh multimedia terus. Ya. Saya tadi Pak sore jam
setengah 5 saya udah sampai di sini. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama Heri, tiba-tiba AE maranin saya dengan loyonya jalannya. Saya pikir ada apa lagi ini ya. Mami, hari ini nggak bisa streaming. Kan sudah beli alat baru, iya. Kenapa? Saya bilang, ya itu gak keluar gambarnya. Loh, kok bisa begitu? Gak tahu. Kemarin masih bisa, sekarang gak bisa. Aduh, saya tidak mau tidur seperti yang dialami Daud. Sini, sembahyang sepakat ya, saya bilang. Saya doa, saya usir semua kuasa kegelapan yang ganggu multimedia. Tidak ada yang akan mengganggu hari ini. Udah selesai, tumpangin tangan, kerjain pasti bisa. Amin, pergi ke sana. Terus selesai. Tuhan ngomong begini, ini di sini tadi ada yang latihan, mulai dari setengah 4, jam 4, setengah jam 3 gitu. Enggak, selesai latihannya ini dari gereja, enggak tahu gereja mana, karena dia memang mau melayani. Masih terus baik. Saya tahu, nyaman di sini, semuanya tersedia, seneng dia mainin semuanya. Saya bilang, sorry ya. Setengah 5 sudah clean up, saya bilang. Sudah nggak boleh lagi. Tempat ini tidak boleh ada buat latihan. Setengah 5 clean up. Semua harus siap untuk melayani Tuhan. Oh ya, saya nggak tahu. Ya sekarang dikasih tahu. Tidak ada orang yang berani. Saya mengucap syukur saya ada di situ. Kalau tidak sampai jam 5 dia terus latihan. Nggak ngerti gitu loh. Ya. Saya dengan sopan saya beritahukan. Ya mereka berangkat. Pergi, saya turun. Saya baru sampai di sini AE sudah siap. Apa? Bisa lagi. Beri kemuliaan. Jangan menyerah. Ya. Tapi buat Tuhan selalu ada jalan. Amin. Saudara belajar. Saya biasanya ngomong begini, biasanya gerundel dalam hati saya. Ini orang nggak tahu malu, tahu di tempat orang latihan nggak selesai gitu ya. Biasanya suka begitu sayanya itu ya. Tapi saya bilang Tuhan beri aku kesabaran, beri aku roh kesabaran, beri hikmat untuk saya bicara. Ya. Jadi saya bilang sorry ya. Dengan penuh kelemah lembutan saya bilang sorry. Kamu lain kali kan memang setiap gereja kan kita undang buat pelayanan di sini waktu doa 24 jam. Latihannya jam 1. Saya bilang ya kan. Sampai jam 4. Di sini free. Bisa kamu buat latihan karena kamu pelayanan. Ya sih tadinya telat kitanya ini itu. Ya enggak apa-apa. Next time bulan depan. Saudara belajar. Saya juga belajar karena saya pun orang yang tidak sabaran. Makanya kalau orang-orang yang jadi anak-anak saya lihat. Kalau dia sudah dewasa tetap begitu tak marahin. Contohnya salah satu Heri. Kalau dia mulai gini tak jewer loh Her kamu ya. Kayak gitu. Tapi saya nggak bisa ngomong ke anak yang baru. Kalau anak yang baru tak jewer kamu. Galake Ibu Nani langsung keluar dari sini. Nggak grasia-grasianan. Ya. Tapi kalau Heri tak jewer kamu Her. Tetap aja tuh di sini. Karena sudah tahu saya sayang sama dia. Ya. Tapi kalau nakal ya tetap. Kayak tadi, ada yang bawa makanan kan, makanan yang mau saya bagiin. Dia buka-buka, gak boleh buka-buka.
Kamu mau ngambil kan? Mau duluin kan? Tidak boleh. Saya bilang, enggak, mau lihat aja. Wis aku tahu hatimu. Dia pengennya nomor 1 selalu. Buka-buka. Wis nanti dibagi ini nanti. Tapi buka-buka. Pengen lihat. Nanti lihatnya. Saya bilang. Karena saya tahu. Pengen lihat itu kayak Kean. Kayak Kean saya tahu. Kean kemarin kan sudah dibilangi. Tidak boleh makan ini. Lihat kacang dia suka. Dia ngambil. Gak boleh. Ini kan kacang. Dia bilang. Ya gak boleh tuh. Coklat, es krim, ini kacang. Pintar ya cucu saya itu. Saya kalah. Tapi kacangnya bukan kacang goreng sih, kacang rebus tuh. Ada kan di sana? Ya udah 1 ya. Saudara tahu? Dia ngambil 1, taruh di sini. 1 Oma. Ya tanganmu yang 1. Saudara, itu anak kecil. Ya. Saya bukain 1, langsung dimakan. Yang 1 dia lari ke jusnya. Jus bukain. Ya. Akalnya tuh. Ya. Loh, tadi yang dimakan apa? 1. 1 aja. Tapi dia makan 2. Tadi Heri juga gitu. Mau lihat aja. Lihat. Malu ya. Nanti dibagi. Saudara. Ayo mulai sekarang kita belajar yang sungguh-sungguh merebut semua yang hilang. Amin. Nah, sekarang yang kedua, kuasa perkataan. Kuasa untuk mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang supranatural. Contoh, ya. 2 minggu yang lalu saya berdoa, Tuhan nyatakanlah perkara yang supranatural. Saya nggak tahu apa. Sudah itu, tiba-tiba di taman mulai turun serbuk emas. Terima kasih Tuhan. Udah. Lalu kemarin ya kita yang doa di taman ya, doa Tuhan nyatakan lebih banyak lagi serbuk emas turun. Tuhan bilang nanti malam nak. Loh, kan? Ya mumpung saya di sini Tuhan turunkan serbuk emas. Saya nggak mau maksa Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Belajar nunggu. Kalau Tuhan ngomong nanti malam ya sudah. Terserah. Kamu mau lihat nanti malam ya datang. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Malamnya Anton WA. Mami serbuk emas mulai turun lagi. Dipotretin sama dia. Ini sampai di sini, sampai di sini. Puji Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan, terima kasih Engkau genapi janjimu. Boleh enggak saya ke sana? Enggak boleh. Tuh sore-sore tuh saya mau ke sini, pengen lihat juga. Enggak boleh. Ya wis Tuhan, saya bilang, saya besok aja ke sana. Jadi besoknya saya baru ke sana lihat akan semuanya ini. Nah, tadi sore, tadi malam ya saya berdoa lagi, Tuhan nyatakan sekali lagi Tuhan, nyatakanlah lagi ya, saya bilang Tuhan nyatakan, lagu nyanyian itu nyatakanlah Tuhan apa yang kau rencanakan untuk hari ini. Sampai di parkiran banyak debu emas kayak gitu ya. Saya bilang di sini kok nggak ada. Ternyata Freddy ngomong, "Mah, di sini ada, saya dapat tuh." Ada beberapa jemaat ngomong, "Di depan saya banyak debu emas." Ya. Saudara, Tuhan nyatakan sesuatu yang supranatural. Buat Tuhan dengan perkataan. Ya.
buat mulut kita dipakai, ada kuasa untuk menyatakan sesuatu. Firman jadi daging. Amin. Firman jadi daging. Saat saya berkata sama Ai, sudah didoakan jalan, pasti jalan. Langsung jalan. Buat Tuhan itu tidak berada yang mustahil. Kita berdoa Tuhan turunkan perkara supranatural. Tuhan sanggup turunkan. Itu perkara yang sangat mudah buat Tuhan lakukan sesuatu. Karena Tuhan akan membuat sesuatu hal yang luar biasa melalui mulut kita. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, kok sudah jam 8 ya. Saya tadi rencananya jam 8 selesai. Ini masih banyak. Kalian ngantuk enggak? Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi persamudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan pagi, itulah hari yang pertama. Saudara, semua dalam keadaan kelam kabut. Mungkin usahamu kelam kabut, mungkin engkau keluargamu lagi kelam kabut, mungkin keadaanmu, penyakitmu sedang, kesehatanmu lagi kelam kabut. Kuasa perkataan, jadilah terang, maka semuanya jadi terang. Amin, amin. Kuasa perkataan. Dan Tuhan katakan, nah, aku akan beri kepada kamu kuasa perkataan ini. Amin. Perkataan yang gelap jadi terang. Apapun gelap ada dalam hidupmu, terang akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan? Yang sudah kering akan dihidupkan kembali. Kita baca dalam Yesaya 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku, ini Yesaya mendapatkan kuasa perkataan. Ya. Dikatakan pada saat Yesaya itu sedang duduk diam, lalu yang pertama adalah kekuasaan Tuhan meliputi. Saat kekuasaan Tuhan meliputi hidupmu, kamu berkata pasti jadi. Tapi harus, yang pertama harus ada kekuasaan Tuhan, ya. Dan yang kedua harus sesuai dengan jalannya Tuhan. Baru perkataan kamu menjadi kenyataan. Ya, harus ada dua ini. Jadi jangan ngomong, aku ngomong kok gak jadi. Nah, ada kekuasaan Tuhan gak dalam hidupmu? Ya, harus dicek. Ya. Mulutmu akan menjadi kenyataan apa yang kamu katakan. Kalau yang pertama ada kekuasaan Tuhan meliputi hidupmu, yang pertama. Dan yang kedua adalah ada dalam jalurnya Tuhan. Seperti Yesaya, ya. Dan Tuhan membawa Yesaya keluar dengan perantaraan rohnya. Dengan perantaraan rohnya. Jadi dia berjalan keluar dipimpin dalam jalurnya Tuhan. Nah, ingat ya. Jadi perkataan mulutmu itu akan menjadi kenyataan. Yang pertama kita dapat kekuasaan Tuhan. Lalu dibawalah kita dengan kuasa Roh Kudus berjalan dan menyampaikan sesuatu terjadi. Ya. Contoh yang tadi saya alami.
pada saat AE mengatakan ini terjadi begini, saya bilang Tuhan ini iblisnya kok kurang ajar banget sih. Ya. Saya diam. Apa yang harus saya lakukan? Kekuasaan Tuhan mulai meliputi saya. Saya bilang sini yuk sembahyang. Pada saat saya doa minta diurapi ini anak. Ya. Terus saya bilang sekarang jalankan. Pasti jalan. Menjadi kenyataan. Amin. Jadi jangan ngomong sembarangan tok. Gak jadi nantinya. Kalau sudah gak jadi saudara mengatakan, wah bohong itu. Bukan bohong. Ini firman. Firman pasti jadi. Tidak ada suatu janji Tuhan yang tidak jadi. Amin. Jadi yang harus pertama kali apa? Ada kekuasaan Tuhan. Ya. Lalu berjalan dalam jalurnya Tuhan. Jangan seperti ceritaan yang mengatakan kamu pengen apa? Aku pengen setiap kali tangan aku memegang sesuatu jadi emas. Terus tidak bijak semuanya dipegang jadi emas, istrinya jadi emas, semua jadi emas. Gimana itu nanti ya? Tuhan gak mau yang seperti itu. Tuhan selalu rapi dalam bekerja. Amin. Amin. Nah, lagi ya. Tuhan membawa Yehezkiel keluar dengan perantaraan rohnya. Dengan perantaraan rohnya. Jadi dipimpin oleh roh. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Nah, dibawa ke suatu tempat. Siapa yang membawa? Roh Tuhan. Jadi bagaimana mulutmu bisa dipakai? Sekali lagi. Firman jadi daging, yang pertama ada kekuasaan Tuhan, lalu kita dibawa dalam jalur Tuhan sampai ke tempatnya dan melihat sesuatu. Oh, kok ada tulang-tulang. Teruskan. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman Tuhan kepada Yehezkiel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Jadi nubuat jangan dipakai main-main. Ya. Mulutmu dipakai nubuat itu melakukan berkata-kata seperti yang diperintahkan Tuhan. Perhatikan ya. Dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suara-suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tubuh padanya. Kemudian kulit menutupnya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah. Dan keempat penjuru angin dan bernubuatlah ke dalam orang dan masuklah, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan. Jadi mulut kita dipakai untuk bernubuat, menyampaikan deklarasi nubuatan seperti yang diperintahkan. Ya.
Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Amin. Jelas ya. Bibir mulut dipakai untuk tahun P ini adalah untuk bernubuat. Yang pertama, roh Tuhan menguasai kita. Kita dibawa kepada jalannya dan berjalan. Saat sudah berjalan, dia melihat semua tulang-tulang bisa hidup gak? Wah, engkau yang tahu Tuhan. Lalu perintah Tuhan, suruh dia hidup. Lalu berkata, jadi. Amin. Amin. Lalu belum bernafas. Nafas hidup Tuhan selalu menghidupkan. Berhembuslah Tuhan, maka semuanya hidup. Lalu dia berhembus, langsung hidup. Tulang-tulangnya nyambung semuanya. Ya. Kulitnya mulai yang keriput jadi kenceng. Dagingnya mulai tumbuh. Loh, saudara kalau lagi Tuhan aku ini kok capek. Katakan ini kaki, kamu ini perjalanan masih jauh loh. Ya. Ayo jalan dengan baik. Minta kuasa Tuhan. Tuhan, kakiku sakit. Lalu Tuhan ngomong, kamu percaya nggak aku sembuhkan? Percaya Tuhan. Coba kamu katakan. Katakan. Akan jadi. Ya. Tapi kalau belum apa-apa, Tuhan kakiku sakit ngedokter belah. Ya wis ngedokter lah. Betul? Ya. Belajar. Ya. Nubuat itu pasti jadi. Pertama kali harus ada roh Tuhan. Kedua ada dalam jalur Tuhan. Ketiga pada saat roh itu menguasai kamu, jalankan. Pasti firman jadi daging. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu nanti di dalam jam 1 sampai jam 6 kita akan lakukan tindakan profetik ini. Ya, kita akan lakukan, semua divisi sudah diberitahukan. Ayo bernubuat, membuat deklarasi. Ya. Dan saudara akan diberi ayat satu-satu. Deklarasikan ayat itu. Sudah diberi dengan kuasa Tuhan, mulut kita dipakai. Apa yang kamu dapatkan firman itu akan menjadi kenyataan. Amin. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Tuhan menyediakan hal-hal yang ajaib. Ya. Di dalam Mazmur 82 ayat 10 tadi katakan, buka mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Saudara, kemarin selesai dari PW pagi, saya sebenarnya ke taman itu mau lihat emas, bukan ya enggak ya sekalian mau sembahyang lah, tapi enggak punya kerinduan untuk datang ke Maligai. Ya, saya tidak berani masuk kalau tidak disuruh Tuhan. Nah, saya masuk ke taman bunga. Di situ saya doa ya, nyembah Tuhan. Sebelumnya itu saya ngeliat keliling mana emasnya gitu. Di bunga mawar banyak sekali ya. Saya lihat terima kasih Tuhan, puji Tuhan gitu. Nah, saat saya lagi berdoa, Tuhan ngomong, "Nak, mau nggak kamu ke Maligai?" "Mau Tuhan." "Ke Maligai, tutup gordennya, aku mau bicara dengan kau." Wah, senang sekali saya, saudara. Saya masuk, gorden saya tutup. Wah, saya udah nggak bisa apa-apa. Saya di situ nangis terus. Saya nggak ngerti. Saya nangis terus. Lalu Tuhan ngomong, "Nak, besok kan Rosh Hasanah, ya. Ada 3 perkara yang aku akan penuhi, mulutmu dan mulut setiap orang yang datang." Oh, apa Tuhan? Ada 3 perkara yang aku akan penuhkan buat setiap mulut-mulut yang siap menerimanya.
buka mulutmu lebar-lebar. Jadi saya buka mulut lebar-lebar, kurang lebar, lebar lagi. Pengen diisi penuh-penuh. Jangan dipikir diisi tiba-tiba ada berlian, mulut saya banyak. Tuhan ngomong gak perlu kamu berlian. Ya. Apa ya Tuhan? Ternyata ada 3 perkara. Yang pertama, ya, Tuhan ngomong, aku akan memberikan hatiku. Tuhan ngomong, harus dimakan. Tuhan ngomong, aku akan berikan hatiku. Oh, untuk apa Tuhan berikan hati? Untuk kita makan. Karena itu butuh. Saudara tidak mungkin bisa terbeban untuk orang lain tanpa hati Yesus. Saudara tidak bisa mengasihi suamimu atau istrimu tanpa hati Yesus. Ya. Perlu hati untuk bisa mengasihi. Saudara tidak bisa terbeban untuk berdoa untuk orang lain tanpa hati Yesus. Karena setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Semua untuk aku dan untuk aku. Ya. Oh Tuhan, terima kasih. Ya. Kita baca di dalam Matius 9 ayat 36. Hatinya Yesus itu apa? Ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dan itu yang akan saudara terima sebentar sore. Ya. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Tergerak saat melihat sesuatu pelayanan. Tergerak pada saat firman Tuhan disampaikan. Lalu meresponi. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, terbeban untuk orang lain, ya. Bisa berdoa untuk bangsa dan negara. Lalu saya berdoa, Tuhan, Engkau akan memberikan, dan saya berdoa di tempat ini. Saya bilang, berikan hatimu untuk bangsa kami. Biar hati seluruh bangsa Indonesia dipenuhi dengan belas kasihan. Sehingga saling mengasihi, saling membutuhkan, tidak selalu demo, ya. Tidak selalu tidak puas, tapi semua ada jalurnya. Minta sama Tuhan, hati Yesus. Ya. Nanti ada lambangnya, nanti saya terangkan pada saat jam 1 nanti. Yang kedua, Tuhan katakan, aku akan memberikan. Aku isi penuh-penuh mulutmu untuk kau makan. Pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara dan saya akan diberikan pikiran Kristus. Supaya bisa mengerti pikiran Kristus. Kolose 3 ayat 2 dan 3 itu saya tidak masukkan, tapi saya dapat ini dari Tuhan. Tayangkan Kolose 3 ayat 2 dan 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu pikirannya Kristus. Pikiran Kristus selalu memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Kalau saudara yang dipikirkan perkara yang di bawah, perkara surga cuma sedikit, kuali. Ya. Jadi nggak boleh mikirin dunia, boleh. Pikirkan dulu perkara yang di atas. Bukan selalu memikirkan perkara yang di bumi. Perkara yang di bumi itu apa? Kedagingan. Itu perkara yang di bumi. Ya. Semua sifat kedagingan itu perkara yang di bumi. Ya.
Hari ini Tuhan katakan, aku akan berikan pikiran Kristus. Ya. Suatu pikiran yang selalu memikirkan perkara yang di atas. Ayat 3. Sebab kata Tuhan, kenapa kamu harus memikirkan perkara yang di atas? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Teruskan dalam Filipi 4 ayat 8. Ayo cepat multimedia, Filipi 4 ayat 8. Lelet pisan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya tidak membahas satu-satu, nanti bisa sampai sore. Ya, kamu nanti cepat lapar karena pagi-pagi belum makan. Jadi yang harus dipikirkan mengenai pikiran Kristus itu semua yang benar itu pikiran Kristus. Ya. Semua yang mulia itu pikiran Kristus. Semua yang adil itu pikiran Kristus. Semua yang suci itu pikiran Kristus. Semua yang manis itu pikiran Kristus. Semua yang sedap didengar itu pikiran Kristus. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Karena itu pikiran Kristus yang akan dianugerahkan sebentar sore buat kamu. Amin. Siapkan hati yang sungguh-sungguh. Next, tentang yang ketiga sekarang. Ayo perhatikan multimedia. Yang ketiga, apa yang Tuhan kasih? Hikmat Kristus. Kristus itu adalah artinya yang diurapi. Jadi hikmat yang diurapi. Ya. Ada hikmat dunia, tapi hari ini Tuhan katakan, hikmat Kristus aku berikan kepadamu. Amin. Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ini kunci daripada semua pekerjaan kamu akan berhasil. Ya, karena ada hikmat. Mau memutuskan sesuatu pakai hikmat Kristus. Mau mengambil suatu langkah pakai hikmat Kristus. Ini jadi dibeli atau tidak, hikmat Kristus. Ini bakal untung atau tidak, pakai hikmat Kristus. Karena di dalam Kristus itu tersembunyi segala harta dan pengetahuan. Ya. Sehingga apapun yang kamu kerjakan, itu semua pengetahuan-pengetahuan yang dari surga ngasih sama kita. Sampai kita itu tahu, oh kita harus berbuat seperti ini. Kok gak pernah saya pikirkan ya. Akhirnya begini. Ya. Aku mau jalan ini kok ternyata hikmat Kristus seperti ini ya. Itu yang akan membuat hidupmu menjadi berhasil. Ya. Bagaimana hidupmu bisa berhasil? Kalau 3 perkara ini akan menjadi milik kalian. Amin. Amin. Siap? Nanti sore kita praktek. Amin. Cerna semua firman yang diambil dari setakat hari ini. Siapkan hati saat ini. Kita berdoa dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan tutup hari ini, kebaktian ini. Kita beri persembahan kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan, aku sudah Engkau berkati dengan firman-Mu. Aku rindu Tuhan mengembalikan semua berkat ini kepadamu. Pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara berdoa. Berapa saudara mau beri kepada Tuhan? Perluas kasih-Mu
Perluas daerahmu. Perluas cintamu sama Tuhan. Perluas semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar kami mau mencerna akan semua yang kami dengar. Tidak ada satupun di antara kami yang di tempat ini tidak datang nanti jam 1. Karena perlengkapan demi perlengkapan Kau akan berikan untuk masuk dalam tahun yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.